Baik, materi sekarang kita akan masuk ke satuan waktu ya. Satuan waktu itu banyak jenisnya, ada hari, jam, detik, menit, minggu, tahun, abad, caturwulan, dekade, windu, dan banyak lagi jenisnya. Sekarang kita akan terfokus ke konversinya, persamaan antar satuan waktu. Semisal 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam itu sama dengan 60 menit, juga 3600 detik. 1 hari itu 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, 30 hari. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh yang terkait yang berhubungan dengan konversi waktu. Contohnya 2 jam sama dengan berapa menit? 2 jam sama dengan berapa menit? Jawabannya berarti 2. 1 jam itu sama dengan berapa menit? 60, berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 menit ya, seperti itu. Sekarang kalau dibalik, 120 menit sama dengan berapa jam? Jika 1 jam sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1/60 jam. Makanya untuk menjawab soal yang bagian B ini sama dengan 120 dikali 1/60. Yuk kita hitung sama-sama. 120 dikali 1, 120. 60-nya tetap dulu ya. Lalu kita langsung bagi. 120 dibagi 60 berapa? Berapa yo? 2. Berarti jawabannya adalah 2 jam. Bisa ya. Lanjut ke soal yang bagian C. 1 jam 20 menit sama dengan berapa detik? Ya. Nah, biar tidak membingungkan, 1 jam ini kita buat setara satuan waktunya. Berarti 1 jamnya itu dibuat ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. 20 itu adalah angka yang terdapat pada bawaan soalnya ya. 1 jam 20 menit. Jadinya 1 jam itu senilai dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan jumlahnya berapa? 80 menit. Jadilah hasilnya 1 jam 20 menit itu sama dengan berapa detik? Sama dengan 80 menit itu sama dengan berapa detik? Nah, berarti kita mulai hitung ya. 80 dikali berapa? Dikali konversi 1 menit itu sama dengan berapa detik? Oh, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oh, berarti 80 dikali 60 berapa? 8 kali 6 berapa? 48 tambah nolnya 2. 4800 detik. Selesai. Lanjut ke bagian D. 0,5 jam sama dengan berapa menit? Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita ubah pecahan desimal 0,5 ini ke bentuk pecahan biasa. 0,5 jika diubah ke pecahan biasa, 5-nya jadi pembilang. Nah, sekarang kita lihat berapa angka yang dibelakangi oleh koma. 1 Pak. Kalau 1 berarti berpenyebut 1 0 per 10. 0,5. Bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. Dikali berapa? Dikali konversi dari jam ke menit. 1 jam itu berapa menit? 60, berarti 5/10 dikali 60. 5 kali 60 berapa?
5 kali 6 30 tambah 0 1 dibagi 10, ya kan? 300 dibagi 10 berapa? 30. 0,5 jam itu atau setengah jam itu sama dengan 30 menit. Selesai. Lanjutkan ke bagian E. 720 menit sama dengan berapa jam? 720 menit sama dengan berapa jam? Jawabannya 720 dikali konversi dari menit ke jam. Kalau 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Artinya berarti 720 dikali 1/60, karena 1/60 ini merupakan konversi dari menit ke jam. Yuk kita hitung. 720 kali 1 tetap 720 dibagi 60. Sekarang kita bagi 720 dibagi 60. 72 dibagi 6 berapa? 12. Jadi hasilnya adalah 12 jam. Lanjut ke bagian F. 2/5 menit sama dengan berapa detik? Jawabannya 2/5 dikali konversi menit ke detik sama dengan berapa? 60. Berarti 2/5 dikali 60 berapa? 2 kali 60 120/5, ya. Kemudian kita langsung bagi 120 dibagi 5 berapa? 24 detik hasilnya, ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke bentuk soal cerita. Terdapat sebuah soal cerita. Yuk dibaca. Soalnya bagaimana? Soalnya begini. Sekarang pukul 10.27, artinya pukul atau jam 10:27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Jawabannya berarti 10. Kita itu ya, kita kerjakan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Berarti 10:27, jam 10:27 ditambah 2,5 jam. 2,5 jam itu sama dengan berapa? 2 jam 30 menit, ya kan sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa 0,5 jam itu 0,5 jam itu sama dengan 30 menit. Makanya 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Ada kaitannya ya dengan soal sebelumnya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan, ya. Ditambahkan. Berarti 10:27 menit ditambah 2 jam. 2 jam 3:30. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Bentar ya, maaf. Terusnya ini di sini ya. Seperti ini ya, sama ya. 10:27 menit ditambah 2 jam 30 menit. Kita jumlahkan 7-nya ke bawah, 2 tambah 3 5, titik sebagai tanda yang memisahkan jam dengan menit. Lalu 0 ditambah 2 berapa? 2. Satunya ke bawah. Jadinya jawabannya berapa? 12 jam atau jam 12:57 menit.
Paham tidak kira-kira seperti itu? Kita lanjutkan dulu ke contoh soal cerita yang nomor 2. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Yuk kita tulis 8.50. Jam 8 lewat 50. Nah, sekarang 100 menit. 100 menit itu berapa jam? 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Ya kan? Ya, seperti itu ya. 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Kita masukkan ya. Karena soalnya 100 menit setelah. Nah, berarti ini penjumlahan. Kalau sebelum berarti pengurangan ya. Tinggal disesuaikan. Yuk kita tambahkan. 8 jam 50 menit ditambah 1 jam 40. 0 ditambah 0, 0 ya. 5 tambah 4, 9. Nah, ini. Karena ini 90 menit, ini melebihi batas maksimal 60 ya. Karena jika pada menit itu sudah mencapai pada angka 60 menit, maka 60-nya itu mengalami pembulatan menjadi 1 jam, ya kan? Ketika melewati 60 menit, maka 60 menitnya itu berubah menjadi 1 jam. Berarti 90 ini dikarenakan melewati 60 batas maksimalnya, maka lakukan pembulatan 90 menit ini 1 jamnya naik ke atas. 1 jam itu 60 menit. Berarti 90 dikurangi 60, sisanya 30 lagi. Paham tidak sampai situ ya? Jadi kan tidak ada dalam jam itu pukul berapa sekarang? Pukul 12 lebih 61. Ada tidak? Tidak ada ya. Pasti menit-menitnya itu menunjukkan kurang dari 60. Ketika melebihi 60 itu harus menjadi pembulatan ke 1 jam. Seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan. Jumlahkan jamnya. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 1, 10. Tulis 1, naik ke atas. Tulis 0, naik ke atas 1. Tuh, 1 ditambah 0, 1. Jadinya berapa? 100 menit setelah pukul 8.50 adalah pukul 10.30. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang satuan panjang. Satuan panjang itu berarti satuan yang dipergunakan untuk mengukur panjang sesuatu ya. Satuan panjang itu terdiri atas kilometer disingkat km, hektometer disingkat hm, dekameter dam, meter m, desimeter dm, sentimeter cm, milimeter mm. Nah, untuk mengukur konversi atau kesepadanan antara satuan panjang ini, untuk mengukur konversi atau persamaan antar satuan panjang ini biasanya menggunakan tangga satuan panjang yang seperti ini ya. Ada berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk menggunakan tangga satuan panjang ini ada aturannya. Jika menurun dikali 10. Misalkan dari kilometer ke hektometer itu menurun ya. Kalau menurun dikali 10 karena 1 tangga. Kalau menurunnya 2 tangga, misalkan dari kilometer ke dam, berapa tangga turunnya? 1, 2 tangga, berarti dikalinya bukan 10 tapi
dikali 100 jika 3 tangga, dikali 1000 jika 4 tangga, dikali 10.000 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau naik? Misalkan 1 mm sama dengan berapa sentimeter? Nah, berarti ini posisinya arahnya itu tidak menurun tapi naik. Nah, kalau naik berarti cara penghitungannya dengan cara dibagi atau bisa juga dikali 1/10 ya. Ujung-ujungnya nanti menghitungnya akan jatuh pada pembagiannya. Jadi kalau 1 tangga naik dikali 1/10, kalau 2 tangga naik dikali 1/100, kalau 3 tangga naik dikali 1/1000, kalau 4 tangga naik dikali 1/10.000, kalau 6 tangga naik dikali 1/1.000.000. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh 1 km sepadan atau sama dengan berapa hektometer? Berarti 1 km di mana di sini ya? Ini 1 km. Kalau dari kilometer ke hektometer naik atau turun? Nah, ini naik atau turun? Turun ya. Turunnya berapa tangga? 1 tangga, berarti 1 karena turun berarti dikali berapa? Karena turunnya 1 tangga berarti dikali 10 sama dengan berapa? 10 hektometer. Bisa ya? Kira-kira seperti itu. Lalu 1 km itu sama dengan berapa dekameter? Oh, sama. 1 karena turun dikali. Turunnya berapa tangga? Coba lihat ke tangga. Dari kilometer ke dam, 1 tangga, 2 tangga. Kalau 2 tangga berarti dikali 100. Hasilnya berapa? 1 kali 100, 100 dekameter atau dam. Sekarang 1 km berapa meter? Sama ya, 1 karena dari kilometer ke meter naik atau turun? Dari kilometer ke meter turun ya. Kalau turun dikali berapa? Lihat berapa tangga yang dilaluinya. 1, 2, 3. Oh, 3 tangga berarti dikali 1000 sama dengan berapa? 1 kali 1000 sama dengan 1000 ya. 1000. Bisa ya. Kalau lalu yang desimeter pun 1 km sama dengan berapa desimeter? 1 karena turun sama berarti dikali turunnya berapa tangga? 4 tangga berarti dikali 10.000 sama dengan 10.000 dekadesimeter ya kalau dm. Lanjut 1 km sama dengan berapa sentimeter? Sama ya. 1 dikali berapa tangga turunnya? 5 ya, berarti dikali 100.000 sama dengan berapa? 100.000 cm. Seperti itu. Bisa ya. Semangat. Lanjutkan ke nomor 2-nya. 100 mm. Mana milimeter? Oh, ini tangga yang paling bawah ya. 100 mm sama dengan berapa sentimeter? Jadi kita akan mencari konversi kesepadanan persamaan nilai dari milimeter ke cm. Berarti 100-nya ditulis saja dulu. Nah, dari milimeter ke cm berapa tangga? 1 tangga. Kalau 1 tangga berarti dikali berapa? Dikali 1/10. Pak, kenapa dikali 1/10 tidak dikali 10 saja? Karena ini arah pergerakannya itu naik bukan turun. Kalau naik berarti
dikali 1/10 yang nanti pada akhirnya jatuhnya pada pembagian. Sekarang kita hitung ya. 100 dikali 1, 100 ya, per 10 gitu kan ya. Lalu 100 dibagi 10 berapa? 10. Selesai. Seperti itu ya. Lalu 100 mm sama dengan berapa desimeter? Sama saja ya. 100-nya tuh ditulis saja dulu. Dikali berapa? Lihat dari milimeter ke desimeter berapa tangga? Naik atau turun? Naik ya. Kalau 2 kali naik berarti dikali 1/100 ya. 1/100 sama dengan berapa? 100 dikali 1, 100 per 100. 100 dibagi 100 berapa? 1. Nah, seperti itu. Lalu 100 mm sama dengan berapa meter? Nah, 100-nya ditulis saja dulu ya. Dikali berapa? Berapa tangga? Dari milimeter ke meter. 1, 2, 3. 3 ya? 1, 2, 3. 3. Berarti kalau 3 berarti dikali 1/1000. Nah, ini yang harus butuh kejelian ya. Bagaimana Pak kalau dibagi 1000? Nanti kita ujungnya akan bermain pergerakan koma. 100 dikali 1, 100. Oh, ini belum ya. 100 dikali 1, 100 per 1000-nya tetap. 100 dibagi 1000 berapa? Sekarang 100 dibagi 1000. Ini ya, karena tempatnya tidak cukup, Bapak izin untuk melanjutkan ke bawah. 100 dibagi 1000, ditulis saja dulu 100-nya. Di manakah letak koma 100? Ada tidak? Ada di belakang. Kalau diminta ada ya di belakang ini. Dibagi 1000. Lah, dibagi 1000. 1000 itu memiliki berapa angka 0? 3, ya kan? 3 berarti berapa loncatan koma ke depan? 3. Karena jumlah nolnya 3, 1000 berarti 3 loncatan ke depan. Yuk kita loncatkan komanya. 1 loncatan, 2 loncatan, 3 loncatan, berarti komanya bergeser ke depan. Komanya berpindah. Di depan koma kasih angka 0. Nah, 0,10000 ininya hilangkan ya, karena tidak berarti apa-apa, kecuali kalau di belakangnya ada bilangan asli, misalkan 0,1001, 00-nya ini bernilai karena di ujungnya ada 1. Kalau tidak ada, misalkan 0,1100000, nah 00 itunya ngapain ya? Tidak perlu ditulis, hilangkan saja. Jadinya berapa? 0,1 meter. Paham tidak sampai situ? Lanjutkan dulu ya. 8 hektometer. 8-nya ditulis saja dulu ya. 8 hektometer. Mana hektometer ini ya? Kedam. Hektometer kedam. Naik atau turun? Dari sini ke sini naik atau turun? Turun ya. Kalau turun berarti dikali, sama dikali ya. Dikali berapa? Berapanya ya?
tergantung dari berapa tangga yang dilalui. Yuk kita hitung berapa tangga. 1, 2, 3. Kalau 3 berarti dikali 1000 sama dengan berapa? 8000 desimeter. Bisa ya. Sekarang nomor 4, setengah meter. Meter mana ini ya? Ke milimeter, sama turun ya. Berarti setengahnya ditulis saja dulu, setengahnya 1/2 nya maksudnya, sama kan ya. Lalu dikali berapa? Dikali beralihat turun kan, turunnya melewati berapa tangga. Kita lihat ke tangga satuan panjang, ini milimeter ke meter. 1, 2, 3 tangga, berarti dikali 1000 sama dengan berapa? 1 dikali 1000, 1000 per 2 dibagi 2. 1000 dibagi 2 berapa? 500. Bisa ya, 0, ya. Hasil akhirnya 500 mm. Nomor 5, 0,25 km. 0,25 nya ditulis saja dulu. Lihat dari kilometer ke meter, naik atau turun? Turun ya. Berapa kali turunnya? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. Sama dengan, berarti kita apa ya? Kalau dikali berarti pergeserannya ke depan atau belakang? Ke belakang ya. 1000 itu kan dikali 1000 ya. 1000 itu memiliki berapa nol? 3. 3 ya. Karena dikali berarti 3 loncatan koma ke belakang. Kalau dibagi, 3 loncatan koma ke depan. Kalau dikali, 3 loncatan koma ke belakang. Jadi kita loncatkan komanya ke belakang sebanyak 3 kali. 1, 2. Nah, ini baru 2 ya. 1 lagi. 4 sudah tidak ada angka lagi, berarti ya tulis saja angka 0 ya, biar dapat melangkah. Kita langkahkan yang ketiga kalinya, kan harus 3 kali melangkah ya. Jadinya 0,250,0 sama halnya dengan 250 meter. Koma nolnya hilangkan, koma di depannya biasanya tidak ditulis, jadinya 250 meter. Cukup ya. Lanjut ke nomor 6, 1,25 dm. 1,25 nya ntar ini ditulis dulu ya, ke asalnya 0,25 biar tidak bingung nanti ketika mencatat. Lanjut ke nomor 6, 1,25. 1,25 nya kita tulis dulu dari desimeter ke dekameter dam. Nah, dari desimeter ini ke dam 1, 2. Naiknya berarti dikali berapa? Dikali 1, karena naik 2 tangga berarti dikali 1/20/100. Nah, seperti itu. Lalu dikalikan ya. Jadinya jadinya bagaimana? Jadinya 1,25 ya kan, dibagi
dibagi 100. Betul tidak? Kira-kira seperti itu. Iya ya. Akhirnya jadi bentuk pembagian, ya kan? Karena 1,25 dikali 1 dibagi 100 sama dengan 1,25 dibagi 100. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1,25-nya ditulis saja dulu. Karena dibagi berarti pergeseran koma ke depan sebanyak 2 loncatan. Yuk, komanya loncatkan ke depan karena pembagian. Dua kali meloncat ke depan. 1 ya. Nah, 1 loncatan. Lalu satu loncatan lagi. Jika tidak ada angka kasih 0. 1 loncatan lagi. Nah, akhirnya komanya bergeser seperti itu. Dan di depan koma harus ada angka. Tulis saja 0. Jadinya 0,12125 dekameter seperti itu ya. Yang terakhir ini, nah, karena tempatnya tidak cukup, ini jadi ke bawah ya. 4800 mm, yang mana yang ini ya, milimeter sama dengan berapa dam? Baik, 4800 nya kita tulis dulu. 4800 dikali ya, dikali berapa? Lihat berapa tangga yang dilalui dari milimeter ke dam. 122. Oh, berarti naik ya? Naik atau turun? Naik. Kalau naik berarti apa namanya? Kalau naik berarti dikali 1 per berapa tangga naiknya? 2, berarti per 100 ya. Hasil akhirnya menjadi 4800 dibagi 100. Kita hilangkan nolnya 2. Cret, ini pun hilangkan nolnya 2, bisa kan? Ya. Akhirnya 48 dibagi 1 berapa? 48. Selesai. Seperti itu. Ya, materinya telah selesai. Semoga dapat membantu dalam memahami materi tentang satuan waktu dan panjang. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan untuk kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.